Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta kuku hitam pastinya dimanapun berada. Di video kali ini saya sesuai dengan judul punya misi buat ngidupin sepeda motor Vega R Vega Krypton ya. Ini motor yang lumayan udah lama mogoknya, dan ini misi kita buat ngidupin, bongkar mesin, dan juga intinya buat ngidupin lah ya. Ini kita hidupkan sepeda motornya. Ini ya, udah lumayan lama di parkir, kelihatan ya, udah agak berdebu dan juga ada sarang laba-laba. Nih kelihatan udah lama. Ini misi kita cukup, kita nggak bisa analisa apa penyakit pas kita hidupkan motor. Biasanya kan kita hidupkan sepeda motor, kita analisa apa aja penyakitnya, apa aja yang wajib kita ganti. Di kali ini kita nggak bisa analisa, kita butuhkan pembongkaran terlebih dahulu, baru kita pastikan apa aja yang wajib kita ganti dan apa aja yang masih layak kita pakai. Oke, lanjut. Next, kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke, ini ya buat teman-teman yang melakukan pembongkaran. Sebelum pembongkaran total bagian depan sini, alangkah baiknya teman-teman cek terlebih dahulu bagian rantai ketengnya ini. Di bagian sini kita nggak bongkar terlebih dahulu, kita cek di bagian rantai ketengnya ini apakah kendor atau enggak. Kita pas, kita cari topnya, kita posisi paskan top ini ya. Ini kan posisi top. Ini ada garis di sini kurang kelihatan, namun di sinilah topnya lurus sama panah di sini. Oke, posisi top ini kita cek bagian rantai keteng ini. Ini nggak begitu kendor ya, ini nggak kendor, namun di sini setelannya udah kandas. Nah ini kita cek ya, di bagian sini kita lepas terlebih dahulu. Kalau umpamanya nggak ganti, ini nggak akan bunyi, tapi bisa jadi nanti pas kita nggak ganti, jarak berapa bulan nanti akhirnya bunyi lagi, ujung-ujungnya kita ganti juga kan gitu, repot dua kali dan kinerja kita nggak puas, pelanggan juga nggak puas. Jadi alangkah baiknya kalau motor ini kita ganti aja. Namun kalau nggak ganti nggak masalah, nggak akan bunyi pas kita pemasangan nanti. Nah ini dia udah mentok. Umpamanya di sini masih ada jeda, di sini masih pas kita lepas di sini dia masih main ke bawah, berarti otomatis masih ada spasi dan juga dia masih main. Kemungkinan masih aman lah untuk kita pakai rantai ketengnya umpamanya kita nggak ganti. Namun ini udah kandas ya, di sini udah kandas mentok di setelan paling ujung, berarti otomatis ini walaupun ini masih kencang kita wajib ganti aja. Nah itu tutorial buat cek bagian rantai keteng. Oke, lanjut kita lakukan pembongkaran bagian silinder head dan juga bloknya. Oke, next. Nah ini dia setelah kita lakukan pembongkaran, setelah kita bongkar ini hasilnya. Untuk masalah utama dari sepeda motor ini yaitu bagian rem piston dan juga bloknya. Di sini udah parah, dan ini kata yang punya minta diganti aja sama blok yang baru kalau ada yang agak bagus. Kalau nggak ada yang sedang juga nggak apa-apa, yang penting
awet. Nah, gitu kata yang punya. Dan di sini masalahnya yang paling parah. Nah, yang paling parah yaitu bagian bloknya. Ini bagian blok udah kemakan sama ringnya ini lantaran oli yang enggak teratur ataupun enggak tepat jadwal pergantiannya. Lupa ganti oli sehingga di sini ring di bagian pistonnya sini itu kram, kaku, bahkan hampir patah. Nah, ini ya, hampir patah kelihatan. Ini untuk ring yang di tengah sini. Nah, ini udah menipis dan juga hampir patah. Nah, ini untuk ring bajanya kita cek. Di sini ring bajanya juga kaku. Nah, ini ya. Apa yang saya maksud kaku yaitu bagian ringnya sini nggak ngembang lagi. Ini ringnya udah mentok di dasarannya. Nah, ini sama datar. Dilepaskan tanpa ditekan juga dia nggak ngembang, nggak keluar dari jalur dudukan dari ringnya. Nah, itu yang saya maksud kaku, sehingga ring tidak bekerja dengan maksimal, sehingga kompresinya itu bocor dan menyulitkan sepeda motor ini untuk hidup. Nggak bisa hidup ya, hidup pun dia agak sulit. Nah, ini dia kaku. Ini ya, bisa juga udah menipis ya. Nah, udah lumayan parah, nggak lumayan lagi tapi yang parah. Nah, ini yang paling parah karena olinya udah nggak bagus lagi atau udah nggak ada, dan oli yang untuk dinaik ke depan nggak ada, jadi ring oli di sini parah. Nah, ini di sini dia agak sulit kita congkel. Nah, ini kelihatan ya, bagian sini, di sini ada bekas gesekan sama blok di sini. Ini bukan saya yang buat ya, ini pas bukanya udah seperti ini. Nah, ini sehingga menceng seperti ini ring dari ring olinya ini. Nah, ini kemakan, ketarik ke belakang. Nah, itu penyebabnya. Jadi oli akhirnya nggak, walaupun diganti dia nggak naik ke depan lagi. Naik pun dia, tapi tidak sempurna. Dan yang naik itu kececer sama di sini, di lekukan ataupun jalur di sini yang dibikin sama ringnya. Ini olinya akan ketinggalan di sini, walaupun sikit-sikit nggak normal, olinya nggak naik dengan sempurna, sehingga oli yang walaupun itu naik sikit-sikit itu akan nembak bagian sini. Nah, sehingga bagian rongga di sini dia kayak gini, kebakar. Ini pembakaran bensin dicampur sama oli, sehingga motor ini kemungkinan besar sebelum mogok yang begitu lama baru diantar di sini, ini asapnya lumayan ngebul, mungkin kemungkinan besar. Itu bukan mungkin lagi, ini udah hampir bisa kita pastikan. Oke, nah itu masalahnya. Nah, ini dia penyebab utama dari kompresi sepeda motor ini nggak normal dan juga sulit untuk dihidupkan, sehingga mogok, nggak bisa dihidupkan begitu lama. Sepeda motor ini diparkir, masalahnya cuman bagian sini, masalah intinya. Oke, sampai di sini kita lakukan pembongkaran bagian klip sini, dan juga kita cek, ini udah saya bongkar ya, dan kita cek bagian klipnya sini. Kita cek bagian klip di sini, busnya untuk yang klip buang atau X ini nggak begitu longgar dan masih layak dipakai busnya. Dan di sini kita cek juga bagian klipnya, kalau buat yang X aman, dan kita cek di bagian sini. Ini cukup oblak ya, cukup longgar, cukup main untuk bagian yang klip in, dan juga kita tarik dia agak longgar sehingga nggak bunyi pek gitu. Nah, di sini juga udah haus klipnya. Jadi intinya sepeda motor ini kita ganti juga klipnya, dan
buat noken asnya ini masih aman, masih bisa dan layak kita pakai. Di sini cek bagian laharnya juga masih aman walaupun goyang oblak sedikit. Ini juga baru juga akan oblak seperti ini. Karena nggak begitu parah ya, dan kita goyang dia nggak bunyi. Nah, jadi masalah utamanya bagian ring piston dan juga blok. Nanti kita beli blok baru seperti yang dipermintaan dari yang punya sepeda motor, serta bagian sini yang wajib kita ganti yaitu bagian klip dan bus klip dan juga temeng. Nah, di sini juga teman-teman lakukan pembongkaran, cek bagian sini, cek bagian tiang sokar. Nah, seperti biasa di video saya sebelumnya saya udah tunjukkan tutorial buat ngecek bagian sokar sini. Ini bunyi ya. Ini bunyi, dan juga bagian pennya ini atau busnya ini juga goyang sedikit. Nah, sedikit goyang. Namun saya udah konsultasi sama yang punya sepeda motor, dia katanya minta pasangkan aja blok sama dekselnya, perbaiki bagian tiang sokarnya sini ataupun stang pistonnya ini nggak perlu diganti katanya, bunyi sedikit nggak masalah katanya kan. Jadi karena untuk menghemat biaya bagian tiang sokar nggak perlu diganti, itu sesuai sama permintaan. Kita nggak bisa maksain yang punya sepeda motor, namun kita udah konsultasi untuk suara sepeda motor mungkin habis pemasangan nanti ada sedikit suara, itu mohon dimaklumi. Nah, itu yang saya jelaskan kepada yang punya sepeda motor, dan yang punya sepeda motor menyanggupi dan juga siap menerima sedikit bunyi di bagian tengahan sini. Dia nggak masalah katanya bunyi bagian tengah, nggak apa-apa, daripada diganti nanti biayanya atau budgetnya nggak mencukupi. Oke, lanjut kita beli barangnya dan praktekkan nanti proses pemasangan serta tes sepeda motor ini. Nah, di sini udah saya belikan barang-barangnya ataupun perpaknya. Untuk perpak ataupun ketengnya saya pakai merek Motomeru, dan juga roll temeng saya pakai Motomeru. Dan di sini untuk setelan klipnya saya ganti, namun untuk pelatuknya itu nggak saya ganti ya, sesuai sama permintaan sama yang punya. Ini kita gerinda aja, dan di sini ganti baru agar nanti pas digerinda di sini udah nyusut, nanti kalau nggak diganti setelan klipnya kandas, jadi kita ganti sama yang baru aja. Oke. Nah, di sini pen dari pelatuknya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, itu pennya kita ganti. Nah, ini dia pennya. Saya ambil untuk dua-duanya, saya ganti. Ini ya. Saya ambil produk dari Fukuyama. Nah, ini seal clip ori, karena saya nggak mau ambil resiko. Di sini ada di sini ada ya seal clipnya, ada bawaan packing, namun saya nggak berani ambil resiko untuk pakai seal clip bawaan packing, jadi saya ambil yang ori aja. Dan begitu juga untuk motor Supra saya ambil yang ori juga, karena di sini berisiko besar habis pembongkaran nanti bocor lagi olinya, ngasap, padahal kinerja kita bagus, dinilai orang nantinya kita nggak bagus kinerjanya, padahal salahnya cuma di seal, bagian sealnya aja. Jadi ingat, buat pembongkaran seperti video saya yang sebelumnya banyak saya jelaskan, ini seal sangat besar fungsinya dan wajib teman-teman ganti sama yang ori aja. Oke. Nah, ini untuk bagian packingnya saya ambil top set merek AKM, dan di sini packing dari bak magnetnya. Tadinya saya sudah konsultasi, saya mau belikan sesuai sama permintaannya, dia minta yang baru atau blok yang baru, namun blok yang baru itu nggak ada yang ori. Di tempat saya belanja itu yang ori nggak ada, jadi yang punya nanti nggak mau ambil resiko, jadi ditanya sininya masih bisa dibubut apa enggak, dilemer, dan ini masih bisa. Tadinya kita bubut 3 tingkatan, sehingga di sini dari piston vario standar ini loncat ke piston 100 dari vario. Nah, ini piston vario ya, ori. Kita masukkan, dan di sini udah
menipis, tapi sesuai sama permintaan. Dia minta bobotkan ini aja, selagi bisa pakai yang ini aja katanya. Nggak ganti, botolannya nggak diganti, ini masih pakai yang lama, masih yang standar, masih tahanan yang ini. Nah, mudah-mudahan ini awet ya. Buat teman-teman punya kendala di sepeda motor ini yang pistonnya udah di atas 100 ini nggak ada, jadi naikkan piston vario. Sampai di sini saya udah pakai piston 100 ya. Ini piston 100 dari vario, kelihatan ya. Ini karena ini masih ori, ini awet ya, mudah-mudahan. Dan ini sudah kita konsultasikan sama yang punya sepeda motor. Oke, lanjut kita perakitan. Buat proses perakitan pemasangan ring piston ataupun bagian deksel sini bisa cek video-video saya yang lainnya, karena kalau saya praktekkan video proses pemasangan perakitan ini semua nanti durasinya akan lebih panjang lagi. Jadi teman-teman bisa cek video-video saya yang lainnya. Oke, lanjut nanti kita proses perakitan di bagian mesinnya dan lanjut kita proses penghidupannya, finishingnya.